Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Zulfana Brisa di podcast AFS Institute. Izinkan saya menyapa narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Fajar Sodik. Selamat malam Bapak Fajar. Selamat malam Mbak Zulfa. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah baik. Ya, dengan harapan yang sama, kami juga mengharapkan seluruh pendengar setia AFS Institute juga dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang ingkar as-sunnah. Apa sih ingkar as-sunnah itu? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita, tapi saya pengen ngasih clue aja bahwa ternyata keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran itu juga memiliki banyak penolakan dari beberapa kelompok atau individu yang dengan terang-terangan membantah bahkan menentang ajaran atau praktik-praktik yang berasal dari hadis dan sunnah Nabi Muhammad. Kenapa sih mereka kemudian cenderung meragukan otoritas hadis Nabi, atau mereka mungkin memiliki pandangan kritis hingga kemudian menolak keberadaan sunnah ini secara keseluruhan atau hanya menolak secara parsial. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Fajar terkait dengan materi ini. Supaya nggak lama-lama, saya persilakan secara langsung Bapak Fajar untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Jadi paham ingkar sunnah itu adalah paham yang kemudian tidak menerima sunnah sebagai sumber syariat dalam Islam. Mereka memahami sumber syariat dalam Islam itu adalah Al-Quran saja, tanpa sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingkar sunnah ini terbagi menjadi dua kalau kita mau membagi periodenya. Ada periode klasik dan ada periode modern. Periode klasik terjadi pada salah satu imam kita, yaitu pada masa Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pada masa Al-Imam Asy-Syafi'i ada sebagian orang yang dikarenakan kebodohannya kemudian mereka beranggapan bahwasanya agama Islam sumbernya hanya Al-Quran saja, bukan tidak ada sumber lain. Jadi mereka tidak mengakui sunnah Nabi atau hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Sehingga pada waktu itu hal itu kemudian dibantah oleh Imam Syafi'i, dan beliau mampu kemudian mendebat mereka, menjelaskan hukum Islam yang sebenarnya bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah dua sumber hukum Islam yang sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, adapun sunnah Nabi Muhammad SAW atau yang kita sebut dengan hadis itu adalah wahyu yang kemudian diilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Imam Syafi'i bisa membungkam orang-orang itu, kemudian salah satu gelar yang diberikan kepada beliau karena mampu kemudian membela sunnah Nabi Muhammad SAW, maka disebutlah beliau itu sebagai Nasirus Sunnah, atau Imam Syafi'i itu adalah seorang penolong sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ingkarus sunnah klasik. Adapun ingkarus sunnah di zaman modern ini terjadi di beberapa negara Islam seperti di Mesir, di Malaysia, dan juga di Indonesia. Di Mesir ini memang menjadi negara yang menjadi pusat kajian Islam ya sampai sekarang, karena di sana ada Al-Azhar, ada pusat studi Islam yang paling tertua di dunia dan sampai sekarang masih meluluskan sarjana-sarjana dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Di Mesir itu banyak sekali pemikir-pemikir yang kemudian menuliskan gagasan-gagasannya. Salah satu pemikir di sana kemudian menulis dalam sebuah majalah yang berjudul kemudian bahwasanya Islam, sumber hukum dalam Islam itu hanya Al-Quran saja. Itu kemudian menjadi istilahnya dikonsumsi banyak orang tulisan itu, dan kemudian dikonter juga oleh ulama-ulama di sana. Jadi memang di Mesir kondisinya selain ada ulama-ulama yang kemudian berpaham moderat,
artinya mereka tidak salah dalam memahami agama. Ada juga kemudian para pemikir yang kemudian dikarenakan kebodohan ataupun kurangnya pemahaman mereka, atau karena mereka sudah dimasuki oleh paham-paham barat sehingga kemudian mempunyai ajaran-ajaran yang bisa kita bilang menyesatkan umat. Contoh lain juga beberapa negara seperti Malaysia itu juga pernah ada oknum-oknum yang kemudian menulis hal-hal yang bahwasanya mereka menganggap bahwasanya Islam itu sumber hukumnya hanyalah Al-Quran tanpa hadis Nabi Muhammad SAW, dan semuanya ini sudah mampu diredam, dan alhamdulillah pada saat ini sudah tidak ada kemudian kelompok-kelompok yang demikian itu. Walaupun tentunya kelompok-kelompok liberal ataupun kelompok-kelompok yang tidak memahami Islam itu kemudian akan muncul kapan saja. Untuk kasus yang modern ini lebih karena selain mungkin kebodohan juga karena mereka tidak belajar Islam kepada ahlinya, sehingga kemudian memunculkan ajaran-ajaran yang nyeleneh begitu ya. Tidak paham bahwasanya fungsi utama Al-Quran, fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas daripada Al-Quran, sehingga kita bisa paham ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat, misalkan aqimus shalah, kita bisa paham hal tersebut dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, bahwasanya si Al-Quran itu masih bersifat global, masih bersifat umum, yang kemudian nanti dirinci oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan singkat mengenai paham ingkar sunnah dan fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Baik, Mbak Zulfa. Ya, itu tadi penjelasan pembukaan seperti biasa dari Bapak Fajar. Jadi kalau ngelihat ingkar sunnah ini berarti bukan hanya kelompok, bisa jadi individu ya Bapak ya? Ya, bisa saja individu yang kemudian menuliskan pemikirannya di majalah-majalah begitu pada waktu itu di Mesir. Itu kasusnya seperti itu. Jadi menulis di majalah artikel dan mengatakan bahwasanya sumber hukum dalam Islam itu hanyalah Al-Quran saja. Itu ada yang demikian. Jadi dia individu yang kemudian menyebarkan pahamnya melalui tulisan. Kira-kira ada dampak yang nampak secara real gitu nggak ya dari sikap ingkar sunnah ini Bapak terhadap pemahaman dan praktik ibadah bagi orang-orang yang sudah terlanjur keikut paham ini? Gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya, jadikan paham ini tidak dipahami oleh banyak orang. Jadi hanya sebagian dan segelintir orang saja. Tentunya hal-hal yang demikian ini bisa mempengaruhi baik terhadap kaum intelektual yang tidak paham Islam secara keseluruhan, artinya dia awam dalam masalah agama, ataupun oleh kalangan awam yang terlanjur mengkonsumsi itu. Tentunya dampaknya itu kemudian bisa ke kalangan intelektual ataupun kepada kalangan awam. Intelektual di sini maksudnya orang intelek tetapi dia awam dalam agama. Nah, kalau sudah masuk ke kalangan intelektual atau cendekiawan muslim gitu ya Pak, kira-kira nanti perdebatan seputar ingkar sunnah di sini tuh sebesar apa sih mempengaruhi diskursus keilmuan terutama di bidang hadis itu sendiri gitu? Kalau diskursus di bidang hadis sebenarnya yang kita pelajari dari paham ini adalah bahwasanya memang ada sejak zaman dahulu, bahkan di zaman modern ini, orang ataupun individu yang kemudian tidak menganggap sunnah sebagai sumber hukum Islam, dan itu sudah dijelaskan tadi sebagai isyarat sudah saya sampaikan bahwasanya sunnah itu secara garis besar adalah mubayyin atau penjelas daripada Al-Quran. Makanya orang yang belajar tentang hadis Nabi Muhammad SAW maka akan paham bahwasanya memang fungsi sunnah atau fungsi hadis ini sangat besar. Bahkan
dikatakan oleh ulama itu dari segi butuhnya, maka lebih penting hadis daripada Al-Quran, karena Al-Quran tanpa hadis Nabi Muhammad SAW tidak bisa kita pahami. Artinya dia sangat global sekali. Kalau kita mau belajar tentang sholat, misalkan tentang zakat, tentang puasa, dan itu rinciannya kita dapatkan di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu berarti sampai di sini bisa kita pahami kalau hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua itu memang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya dan harus kita yakini kalau kita pengen benar-benar menjalankan ibadah secara sempurna gitu ya, karena seperti yang disampaikan tadi kalau di Al-Quran itu sifatnya masih global. Kalau kita pengen tahu lebih rincinya ya memang harus belajar hadis, dan belajar hadis juga nggak bisa sembarangan ya Bapak ya, karena kalau salah nanti kita kembali lagi ke episode yang kemarin gitu, jangan-jangan hadisnya doif, atau yang lebih parah ternyata yang dibaca bukan hadis karena dia masuk ke kategori hadis maudhu atau hadis palsu. Semoga pendengar kita masih ingat ya materi yang di minggu kemarin. Nah, saya melihat kelompok Ingkarus Sunnah ini cukup mengganggu gitu ya Bapak, apalagi kalau sudah masuk ke dunia intelektual. Kira-kira ada kiat nggak ya dari Bapak Fajar ini untuk membangun dialog konstruktif antara mereka yang mendukung kelompok Ingkarus Sunnah dan mereka yang menentang, dengan tujuan supaya kita bisa mencapai pemahaman yang benar tentang kerangka keislaman itu sendiri. Gimana menurut Bapak? Ya, jawabannya bahwasanya memang semua ijma ulama dari dulu sampai sekarang itu bahwasanya Islam itu memang sumber hukum yang kemudian isinya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah kesepakatan umum ya, hampir itu menjadi ijma. Tidak ada intelektual muslim yang kemudian meragukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum. Tentunya untuk kasus sunnah ini kemudian memang ada rinciannya, karena sebagian mereka ada yang menerima hadis mutawatir dan menolak hadis ahad, dan ini saya kira berbahaya karena jumlah hadis mutawatir itu sedikit sekali sedangkan hadis ahad itu banyak. Jadi memang perlu kemudian kita sebagai akademisi ataupun orang-orang yang peduli terhadap agama ini juga mempelajari sumber hukum Islam. Saya lihat untuk konteks Indonesia memang untuk studi hadis belum seperti studi Al-Quran. Kita dapati orang-orang yang belajar di IAT atau ilmu Al-Quran dan tafsir itu lebih banyak daripada yang belajar tentang ilmu hadis. Ini mungkin dikarenakan memang Al-Quran yang utama begitu ya, sedangkan hadis sebagai penjelasnya. Tapi saya harap untuk kedepannya intelektual kita atau pembelajar, para mahasiswa ataupun masyarakat umum juga memberikan perhatian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, karena memang ini menjadi salah satu keilmuan yang dasar dalam Islam. Jadi baik Al-Quran, ulumul Quran ataupun ulumul hadis. Ya, terima kasih Bapak Fajar penjelasannya. Itu dulu untuk pertemuan kita malam ini. Buat pendengar semuanya yang merasa ada yang perlu ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, atau jika punya ide untuk bahasan-bahasan kita atau tema-tema kita di pertemuan-pertemuan berikutnya, kami persilahkan untuk langsung WA di 085258887743. Nah, semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasul, berkah dari mempelajari hadis ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Fajar kehadirannya malam ini. Ya, sama-sama.
Oke, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, anggap saja ini pahala jariah kita. Siapa tahu dari mendengarkan podcast ini nanti ternyata ada yang jatuh cinta sama ilmu hadis, kemudian ingin mempelajari lebih lanjut lagi terkait dengan ilmu hadis. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.